Hai teman pintar, pernahkah kalian merasakan lelahnya berjuang mencari pekerjaan di tengah persaingan yang semakin ketat dan tuntutan kualifikasi yang semakin tinggi? Setiap hari, ribuan orang berlomba-lomba mengirimkan lamaran pekerjaan. Namun, hanya segelintir yang beruntung mendapatkan kesempatan untuk wawancara. Dalam era digital yang serba cepat ini, mencari pekerjaan ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ribuan lowongan pekerjaan bermunculan setiap harinya. Namun, tidak semua lowongan tersebut sesuai dengan kualifikasi dan minat kita. Persaingan yang ketat membuat kita harus terus berjuang untuk menonjol dari kandidat lainnya. Sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia. Persaingan semakin ketat sementara peluang kerja terasa semakin terbatas. Dulu, cukup dengan memiliki ijazah kita sudah bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Tapi sekarang gelar sarjana saja tidak cukup. Perusahaan menuntut kita memiliki segudang keterampilan, pengalaman kerja yang relevan, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Rasanya seperti kita harus menjadi Superman yang memiliki segala kemampuan. Kenapa di Indonesia kita seringkali merasa terjebak dalam lingkaran setan? Kita harus bersaing dengan ribuan pelamar lain untuk mendapatkan satu lowongan pekerjaan. Belum lagi adanya praktek nepotisme dan KKN yang semakin mempersulit keadaan. Banyak cerita tentang seseorang yang memiliki IPK cum laude namun kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Padahal dia sudah melamar ke banyak perusahaan dan mengikuti berbagai tes seleksi. Kisah seperti ini bukanlah hal yang jarang terjadi di Indonesia. Persaingan kerja yang ketat tidak hanya membuat banyak orang stres, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Banyak talenta muda yang akhirnya memilih untuk bekerja di luar negeri karena merasa lebih dihargai dan memiliki peluang yang lebih baik. Kita menghabiskan bertahun-tahun di bangku sekolah, menghafal rumus-rumus, dan mengerjakan soal-soal ujian. Namun, ketika lulus dan memasuki dunia kerja, kita merasa seperti orang asing di negara sendiri. Keterampilan yang kita miliki seolah-olah tidak relevan dengan tuntutan pekerjaan. Sistem pendidikan kita seringkali terlalu teoritis dan kurang praktis. Kita diajarkan banyak tentang hal teori, namun jarang sekali diberikan kesempatan untuk menerapkannya secara langsung. Akibatnya, banyak lulusan yang kesulitan beradaptasi dengan dunia kerja. Bandingkan dengan negara-negara maju, di mana pendidikan vokasi sangat dihargai. Siswa diberikan kesempatan untuk belajar sambil bekerja, sehingga mereka lulus dengan memiliki keterampilan yang siap pakai. Selain itu, perusahaan-perusahaan di sana juga aktif terlibat dalam dunia pendidikan dengan memberikan pelatihan dan mentoring kepada mahasiswa. Kenapa di Indonesia kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja masih begitu lebar? Kenapa kita tidak bisa menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan perusahaan? Kesenjangan keterampilan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi. Perusahaan sulit menemukan tenaga kerja yang berkualitas, sementara lulusan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Banyak perusahaan yang memasang iklan lowongan pekerjaan dengan deskripsi yang terlalu muluk-muluk.
Mereka mencari calon karyawan yang memiliki segudang keterampilan, pengalaman kerja yang luas, dan kemampuan bahasa asing yang fasih. Padahal, untuk posisi yang sama, perusahaan lain mungkin hanya membutuhkan kandidat dengan kualifikasi yang lebih sederhana. Selain itu, banyak juga perusahaan yang tidak transparan dalam memberikan informasi tentang persyaratan pekerjaan. Mereka seringkali menyembunyikan informasi penting, seperti jam kerja yang tidak fleksibel, target yang tidak realistis, atau lingkungan kerja yang tidak kondusif. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang teman yang diterima bekerja di sebuah perusahaan ternama. Namun setelah bekerja selama beberapa bulan, dia merasa sangat tertekan karena beban kerja yang terlalu berat dan jam kerja yang tidak manusiawi. Dia baru menyadari bahwa perusahaan tersebut lebih mementingkan profit daripada kesejahteraan karyawannya. Kualitas lowongan pekerjaan yang buruk tidak hanya merugikan calon karyawan, tetapi juga merusak reputasi perusahaan. Calon karyawan yang merasa dibohongi akan enggan untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Selain itu, turnover karyawan yang tinggi juga akan merugikan perusahaan karena membutuhkan biaya yang sangat besar untuk merekrut dan melatih karyawan baru. Kita perlu bertanya, sampai kapan kita akan terus terjebak dalam situasi seperti ini? Kapan pemerintah dan perusahaan swasta serius untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang layak? Kapan kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan? Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.